Halo, Shalom EPCC, apa kabar semua? Sekali lagi kita bertemu di dalam saluran online dan alam maya tetap membawa kesempatan untuk kita beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Mari saudara, Bapak, Ibu semua, kita persiapkan hati kita untuk masuk menikmati sajian berkat dari surga yang luar biasa yang Tuhan mempersiapkan untuk kita semua. Kalau sudah siap saudara, ayo lambaikan tangan saudara. Amin. Bagi teman kiri kanan katakan, saya sudah siap. Amin. Untuk menerima yang terbaik dari surga. Sebelum kita masuk menyembah, memuji Tuhan, saudaraku, ada pengumuman yang mau kita bawa karena ini adalah penting tentang sesuatu yang spesial menunggu saudara. Mari kita saksikan. Apa ni? Autograf? Hah? Pengumuman? Pengumuman apa time-time COVID begini? Pengumuman ulang tahun ke-24 EPCC. Kita akan mengadakan Hari Keluarga EPCC pada 31 Oktober jam 8.30 pagi, hari Ahad secara Zoom seperti yang tertera di skrin anda. Sabar, boleh kan sampai gereja sekarang juga, Pastor? Oh, tak boleh lagi. Okey. Oh, maksudnya kita akan ada banyak aktiviti antara kelompok sel dan juga secara individu. Saya excited betul, Pastor. Jadi, jumpa anda di sana, bersekutu dan bertumbuh. Okey, Pastor. Okey. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita semua angkatkan pujian kita dalam Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Aku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kali kita angkatkan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, tak jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Segala pujian, hormatan bagi Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita angkatkan lagu pujian kita, Tiba Saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita semua menyembah Tuhan di tempat ini. Kita angkatkan nama Tuhan di tempat ini. Karena dalam Tuhan ada kasih. Dalam Tuhan ada pengharapan. Dalam Tuhan ada kemenangan.
dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalammu. Kasih-Mu, karya-Mu ada dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya Ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya Ku aman dalammu. Haleluya, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan di tempat ini. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu, terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, dalam masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terang di hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, masa depan Ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalammu.
Shalom semua, nama saya Ros Atika. Saya student UiTM Penang. Hari ini saya akan buat kesaksian pasal diri saya dan apa yang terjadi sepanjang bulan Ogos tahun ini. Awal bulan 8 yang lalu, saya dan kawan saya dengan keluarga dialah, kami satu rumah kena COVID. Kami semua positif COVID dan terpaksa melewati tempo kuarantin selama 2 minggu. Sejujurnya dalam tempo itu sangat menguji iman saya sebagai Kristen, sebab saya rasa sepanjang saya dalam proses itu, saya rasa sakit, saya rasa lemah semangat, saya rasa tiada motivasi dan tiada harapan. Bukan itu saja, saya juga turut kehilangan kawan saya disebabkan COVID. Dipendekkan cerita, sepanjang tempoh yang saya lalui itu, banyak perasaan yang saya rasa sedih, saya rasa putus asa, saya kehilangan harapan. Dalam masa yang sama saya rasa dunia tidak adil. Tapi saya bersyukur betul sepanjang proses itu berlaku, kawan-kawan, keluarga dan pihak gereja tidak meninggalkan saya. Mereka sentiasa tanya kabar saya, mereka berikan sokongan dan juga doa. Saya sangat bersyukur dengan ada sokongan dari orang sekeliling. Dengan sokongan doranglah saya rasa dikuatkan, saya rasa saya tidak berseorangan dalam proses ini. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Loges, Pastor Sam dan kawan segereja saya di IPCC. Dengan bantuan doa kamu, saya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sangat diberkati oleh kesaksian daripada adik kita Ros ya. Salam kembali kami ucapkan kembali kepada semua jemaat IPCC di pagi yang indah ini. Kami sangat merindui saudara dan pastinya nggak lama lagi kita boleh berjumpa. Amin. Saudara, pada pagi yang indah ini ada siapa di antara kita yang beribadah pertama sekali dan boleh di live chat sana boleh katakan hai atau katakan nama saudara di sana, kami akan berhubung dengan saudara atau saudara juga boleh scan QR code di screen Anda sekarang ya, dan kami akan berjumpa dengan saudara di sana ya. Puji Tuhan saudara, kita masih boleh beribadah pada pagi yang indah ini walaupun melalui online ya. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi yang indah ini kita juga mau melihat berita keluarga ya. Berita keluarga, puji Tuhan. Saudara boleh lihat dalam screen Anda. Wah, itu adalah salah satu penatua kita, yaitu Catherine Nani Tombas yang berkawin pada 11 September 2021. Ini adalah merupakan sejarah di mana perkawinan IPCC dilakukan secara Zoom. Walaupun dilakukan di dalam gereja hanya 10 orang, tapi dalam Zoom itu ramai yang menghadiri. Jadi bagi saudara yang mengenal Nani atau Timothy, boleh ucapkan tahniah kepada mereka dan kami sangat bersyukur untuk pasangan yang memberkati kami secara pribadi. Amin. Itu saja untuk berita keluarga pada hari ini. Dan saudara, saya membacakan kesaksian pada akhir-akhir ini banyak jemaat kita yang terkena COVID dan banyak kesembuhan yang terjadi. Jadi kami menerima kesaksian. Kalau ada saudara kesaksian lagi, boleh kirimkan kepada saya ya. Jadi pada pagi hari ini saya membacakan kesaksian daripada adik kita Rifka. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Rifka. Saya ingin menyampaikan kesaksian tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya semasa menghadapi pandemik COVID-19. Di mana saya pernah disahkan positif COVID-19 pada tanggal 23 hari bulan 8 kemarin. Pada hari itu juga saya diasingkan di pusat kuarantin. Penyakit ini sangat melemahkan imun tubuh saya dan semangat saya juga menurun. Dalam tempo 4 hari berturut-turut saya rasa semakin lemah, tidak kuat dan tidak sanggup menahan rasa sakit itu. Saya beritahu Pastor RC dan beliau memberitahu kepada Pastor Sam dan pihak kepemimpinan gereja. Nama saya selalu disebut dalam doa mereka. Puji Tuhan. Pastor RC pun selalu memberikan kata-kata semangat dan selalu berpesan kepada hati saya,
harus selalu gembira karena itu adalah obat yang terbaik dan sebenar dalam menghadapi COVID-19 ini. Hal ini membuat saya selalu semangat dan menghadapi penyakit COVID ini dalam setiap hari. Puji Tuhan saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas, di mana waktu saya rasa tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan saya. Sekarang saya sudah sehat dan bebas dari penyakit COVID-19 dan saya sudah mulai bekerja. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, kuasanya tidak terbatas. Percayalah saudara-saudari dan yakin dengan iman. Tetap semangat dan hati harus gembira. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, sangat diberkati dengan kesaksian adik kita Rifka. Dan kita percaya kita semua dilindungi dan juga disembuhkan daripada COVID-19 kalau saudara terkena ya. Ya itu saja kesaksian kita. Dan kita mau melihat ya saudara kita saat ini kita mau memberi saat ini. Kita mau memberikan uang persembahan kita. Di mana saja saudara berada boleh memberi ya. Dan saya galakkan juga untuk semua jemaat bahasa khususnya yang tidak mempunyai Touch and Go atau secara online. Boleh mengumpulkan duit saudara. Bila gereja nanti dibuka kembali, kita akan boleh memberi secara langsung. Itu yang saya amalkan ya untuk anak-anak saya. Ya saudara, kita mau memberi dengan 3 cara, yaitu melalui cek, online, ATM dan juga secara Touch and Go. Jadi saudara boleh memberi secara langsung bila gereja buka atau boleh memberi secara online pada saat kita tidak boleh ke gereja. Ya, kita mau berdoa untuk uang persembahan kita dengan ucapan syukur dan hati yang gembira. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia Bapa yang tidak pernah berhenti dan selalu memberkati kami dalam setiap musim apa saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada masa musim pandemik sudah hampir 2 tahun, berkat kelimpahan Allah selalu Bapa menyertai gereja kami, keluarga kami, bahkan secara pribadi. Bapa, kami mengucap syukur untuk hal itu. Pada hari ini Tuhan, kami mau memberi bukan karena Bapa dipaksa oleh sesuatu, tapi kami memberi karena kami tahu Bapa sudah memberkati kami terlebih dahulu. Berkati Bapa tangan-tangan yang memberi dan juga yang tidak dapat memberi ya Tuhan. Kami percaya berkat kasih karunia Allah selalu menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus Bapa, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi saudara. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Ya, itu yang dinasihatkan Pastor C kepada semua yang sakit COVID. Memang itu adalah kebenaran kerana itu adalah deklarasi firman Tuhan. Berarti hati yang senang, hati yang gembira adalah obat. Amin, saudara. Jadi kita juga tetap mendoakan bagi semua jemaat IPCC yang masih sakit. Kami tahu bahawa COVID ini saudara adalah suatu yang bukan senang dan
susah juga mau diobati, tetapi puji Tuhan seperti yang saya kongsikan minggu lalu, ada lebih 42 orang yang sakit, tetapi puji Tuhan hari demi hari begitu banyak yang disembuhkan. Saya percaya saudara sudah hampir 40 orang yang sudah sembuh ya. Mungkin ada beberapa saja yang masih dirawat dan diobati, dan saya pasti semua akan sembuh total saudara. Amin. Dan puji Tuhan kita percaya perlindungan Tuhan bagi kita semua yang sering bekerja, sering juga saudaraku ke pasar dan kemana-mana, karena kita harus kita doakan untuk perlindungan jemaat kita. Mari kita berdoa dulu. Saya mau berdoa untuk semua yang sakit, khususnya yang sakit COVID, supaya disembuhkan Tuhan, saudara. Ya, dan juga kita berdoa bagi firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar nanti. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Dan saya berdoa untuk jemaat kami yang masih sakit COVID. Kami berdoa karena Tuhan lebih besar dan lebih hebat dari COVID. Kami tolak kuasa penyakit ini. Bapa, kami hancurkan Tuhan kuasa ini. Dan kami tahu tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan bagi yang masih sakit Tuhan. Biar ada satu kesegaran yang baru. Suatu kesembuhan yang dahsyat dari surga. Tuhan, melalui bilur-bilur Yesus Kristus, penyakit COVID tidak berkuasa atas umat Allah. Terima kasih, kami berdoa untuk perlindungan darah untuk Tuhan. Naungan kuasa kasih Tuhan merangkul semua yang sakit dan merangkul gereja kami IPCC, supaya pada waktu kami keluar, pada waktu kami bekerja di mana saja, di kuliah, Tuhan tetap menaungi dan melindungi kami dengan kuasa darah-Mu, dengan lawatan malaikat-malaikat-Mu mengelilingi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa Tuhan, dan berkati pendengaran firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, puji Tuhan. Saudara, minggu lalu Pastor Alex sudah mula mengajar kita tentang kuasa Roh Kudus. Ya kan, saudara ingat firman yang dibawa oleh Pastor Alex? Dan saya menyusuli penyampaian firman itu karena tema untuk bulan ini, saudara, dan bulan yang akan datang untuk IPCC adalah tentang kuasa Roh Kudus. Saudara, banyak orang percaya tentang Roh Kudus, tetapi banyak orang juga, saudaraku, tidak mempraktekkan kuasa Roh Kudus itu. Percaya dan tahu itu satu hal, tetapi mempraktekkannya itu, saudara, adalah lain. Saudara, kita tahu bahwa pada hari di mana Yesus lahir, saudaraku, itu adalah hari di mana Allah bersama dengan kita. Kita kenali sebagai Immanuel, kan? Allah bersama dengan kita. Pada waktu Yesus disalibkan, saudaraku, Allah untuk kita. Nah, pada waktu, saudaraku, Pentakosta, Roh Kudus turun. Waktu itulah kita kenali sebagai Allah, saudaraku, di dalam kita, saudara. Wow, kalau kita melihat 3 kejadian yang penting di dalam sejarah orang Kristen, saudaraku, yaitu Natal, yaitu Tuhan bersama dengan kita. Saudaraku, di Kalvari, saudaraku, Tuhan untuk kita. Dan saudaraku, pada waktu Pentakosta, Tuhan, saudaraku, di dalam kita. Itu kan, saudaraku, satu keakraban Tuhan. Tetapi jangan saudara tahu bahwa Tuhan di dalam kita, tapi kita tidak mempraktikkan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau saya minum air itu ada di dalam saya. Setuju semua? Setuju? Nah, tetapi saudaraku, kalau saya menyelam ke dalam kolam renang, saudaraku, apa bedanya itu? Tadi saya minum air itu ada di dalam saya. Kalau saya menyelam di dalam kolam renang, saudaraku, saya berada di dalam air. Satu, air ada di dalam saya, tetapi saya berada di dalam air, saudaraku. Itu pengalaman yang lebih besar. Pada waktu Roh Kudus membaptiskan kita semua, saudaraku. Itulah pengalaman seperti saya menyelam di dalam kolam renang itu, di mana saya di dalam air. Bukan saja sekadar meminum air dan air ada di dalam saya. Pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua tahu Roma 8:9, saudaraku. Efesus 1:13, saudaraku, dan juga saudaraku Efesus 4:30 mengingatkan kita bagaimana, saudaraku, Tuhan sudah mengaruniakan rohnya kepada kita. Tetapi saudaraku, Allah juga mau kita bukan hanya tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, tetapi mempraktekkan kuasanya di dalam kita.
Saudaraku, tajuk firman hari ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah Roh Kudus yang menyegarkan. Apalagi di dalam masa-masa pandemik ini, dari segi mental, dari segi emosi, dari segi fisikal, saudaraku, ada banyak cabaran, banyak tantangan. Mari kita alami Roh Kudus yang menyegarkan di dalam hidup kita semua. Saudara masih lagi ingat Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, Yesus berkata, jangan tinggalkan kota Yerusalem ini, tunggu sehingga janji Allah Bapa, tunggu sehingga janji Bapa saya dikaruniakan kepada kamu. Dan pada waktu kamu menerima Roh Kudus, kamu akan memiliki kuasa dan kamu akan menjadi saksi saya, haleluya, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gambar yang seterusnya yang saya akan tunjukkan kepada saudara adalah bukti bagaimana murid-murid Yesus mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita tengok saudaraku video ini untuk pemerhatian kita semua. Murid-murid Yesus berdoa di kota Yerusalem, saudara. Pada waktu itu mereka dilawat oleh kuasa Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan buat mereka. Kuasa Roh Kudus dalam bentuk nyala api-api menaungi mereka semua. Mereka mengalami kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta. Amen. Saudara tahu bahwa itu adalah cerita bagaimana Roh Kudus melawat 120 orang yang sebenarnya berada di Yerusalem, berdoa, menanti, menunggu sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan buat mereka. Dan saudara tahu mereka setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka tidak santai-santai, tapi mereka mengubah dunia. Mereka menjadi pencetak sejarah. Mereka menjadi orang-orang, saudaraku, yang transformasikan komunitas mereka. Kenapa gereja hari ini tidak berjalan di dalam kuasa itu? Sangat senang jawabannya. Karena gereja mengabaikan kuasa Roh Kudus. Kenapa gereja, saudaraku, sering dilihat takut, sering dilihat, saudaraku, seperti gereja yang sudah menjadi, saudaraku, lemah, gereja yang menjadi, saudaraku, tidak peduli dengan apa pekerjaan Tuhan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Karena gereja, saudaraku, tidak mempraktekkan kuasa Roh Kudus. Mari kita belajar hari ini bagaimana kita boleh mempraktekkan kuasa Roh Kudus dan hidup di dalam kemenangan. Saya mau tunjukkan kepada saudara hari ini ada firman yang pertama yang saya mau tunjukkan, 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dan juga saya akan bacakan ayat 4. Ayat 2 dulu. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Oke, yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, saudara. Nah, wow, coba kita lihat. Alkitab berkata bahwa pada waktu saudara berbahasa roh, saudara tidak bercakap atau berucap kepada manusia. Malah saudara sebenarnya berucap kepada Allah. Nah berarti saudaraku, bahasa itu tidak dimengertikan oleh manusia. Nah ada kala saudara di gereja, saudara mendengar pastor, pemimpin, ada jemaat yang berdoa dalam bahasa roh. Dan saudara pikir, bahasa apa itu? Aneh sekali bahasa ini. Iya, karena firman Tuhan berkata pada waktu seseorang berdoa dalam bahasa roh, dia tidak berbicara kepada manusia. Jadi jangan saudara mau dengar-dengar bahasa itu, coba tafsir, coba paham sih apa arti bahasa. Tidak boleh saudara ngerti. Karena orang itu sedang berbicara kepada Tuhan dan dia membicarakan rahasia, saudaraku. Rahasia, siapa mau
saudaraku, mengenal rahasia daripada surga? Angkat tangan saudaraku. Amin. Tolong tulis dalam chatnya. Saya mau, pastor. Oke, kita lihat firman itu sekali lagi. 1 Korintus 14:2 yang berkata, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia apa itu saudaraku? Rahasia kerajaan surgawi. Amin. Rahasia Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan, pasti saudara akan menjadi orang yang kuat. Betul tak betul saudara? Karena saudara omong-omong sih dengan Tuhan. Pasti saudara menjadi kuatlah. Nah, kita sambung dengan ayat yang keempat. Tadi ayat yang kedua, sekarang ayat keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Wow. Ada banyak berkat saya lihat di sini. Nomor 1, apakah berkatnya? Saya berkata-kata dengan Allah. Berapa orang bercakap-cakap dengan Allah? Saya tidak tahu saudara, bila kali terakhir saudara bercakap dengan Allah. Pastor Ersi, bila kali terakhir? Kita tak boleh ingatlah bila kali terakhir kita ngomong-ngomong dengan Tuhan saudara. Tetapi Alkitab berkata kalau kita berbahasa roh, kita bercakap dan berkata-kata dengan Allah. Iblis pun tak boleh paham apa yang saudara sedang cakap. Sebab itu dia menggeletar kalau kau pakai bahasa roh. Karena dia tidak mengerti. Karena saudara berbicara dengan Allah. Amin. Jadi saudara jangan berhenti. Nah kemudian Alkitab juga berkata saudara mengatakan rahasia saudara. Wow. Rahasia kerajaan surgawi. Dan yang ketiga, tadi ayat yang keempat kita kembali melihatnya, berkata bahwa ia yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri. Wah, berarti ada 3 berkat besar yang saya boleh tangkap di dalam ayat ini saudaraku. 3 berkat besar. 1, saudaraku, saya berkata-kata dengan Allah. Kedua, saudaraku, saya mengatakan rahasia-rahasia kerajaan surgawi. Dan ketiga saudaraku, saya meneguhkan diri saya. Saya kuatkan diri saya. Saya teguhkan, saya segarkan diri saya. Ada kan hari-hari dalam hidup kita, kita rasa lemah, kita tidak tahu macam mana berdoa. Karena begitu banyak kebingungan, kesulitan hidup. Saudaraku, kita terlantar di ranjang, di katil kita. Kita tidak tahu membuka mulut, mau bicara apa dalam doa pun kita tidak tahu. Tetapi pada waktu saudara mula dalam bahasa roh, kembali lihat ayat yang keempat tadi lagi saudaraku. Ia membangun dirinya sendiri. Ia membangun dirinya sendiri, puji Tuhan. Nah, saya mau tanya saudara, bagaimana saudara membangun diri saudara sendiri? Macam mana itu? Tahukah saudara dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 berkata bahwa kita sebagai manusia ada 3 bahagian yang termaktub di dalam seorang manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Berarti bila seorang menyegarkan dirinya, bila seorang menguatkan dirinya, bila seorang meneguhkan dirinya, dia menguatkan dirinya di dalam 3 hal ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Saya mau memberikan beberapa kesaksian. Mari kita lihat. Yang pertama adalah tubuh kita. Bagaimana pada waktu saudara berdoa dalam bahasa roh itu, tubuh saudara bisa dikuatkan. Saya mau satu kesaksian tentang seorang jemaat dari gereja NCC di Singapura, saudara. Bagaimana tubuhnya diberkati pada waktu dia berdoa dalam bahasa roh ini. Ada seorang jemaat di gereja NCC Singapura, saudaraku. Dia sakit 9 tahun lamanya dia sakit. Dan mempunyai dan menghidap berbagai macam masalah di dalam tubuhnya. Yang pertama, dia mengalami, saudaraku, depresi yang sangat kronik, saudaraku, yang berpanjangan. Dia juga sering, saudaraku, karena depresi itu berpikir tentang perasaan dan keinginan mau bunuh diri. Tidak boleh tidur sebelah malam, saudaraku. Dia sering mengalami masalah, saudaraku, dalam hidungnya di mana ada banyak kahak tersumbat, saudaraku. Sakit gastrik, saudaraku. Dia juga sering mengalami, saudaraku, serangan-serangan tekanan panik, saudaraku. Dia rasa cemas, rasa takut. Saudara mengikut kesaksiannya, satu hari dia makan 30 biji obat, saudaraku,
untuk mengawal kondisinya itu. Wah, kalau saudara coba bayangkan, satu hari makan 30 pil, biji pil itu saudaraku, hari-hari itu kondisi dia. Saudaraku, keadaannya begitu susah karena dia tidak boleh bernafas karena masalah hidungnya yang sering tersumbat itu menyebabkan dia sering pergi ke hospital, saudaraku. Dan kahak di dalam paru-paru dadanya itu terpaksa disedut keluar menyebabkan malam dia tidak boleh tidur. Makan obat tidur pun paling pun tidur 3 jam saja. Saya tahu saudaraku, bila saya doakan orang banyak cakap dengan saya, "Pastor, saya tak boleh tidur malam-malam. Pastor, saya tak boleh tidur." Hari ini Tuhan mau jamah tubuh saudara, haleluya. Dan sembuhkan orang sakit yang mendengar firman ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudaraku, istrinya terpaksa menjaga 3 orang anaknya. Dia juga tidak boleh pergi ke kerja. Dia juga tidak boleh tinggalkan rumahnya karena dia sering panik, cemas selalu. Karena ini kondisinya, karena makan obat, tidak banyak saudaraku berolahraga. Jadi saudaraku fisiknya, badannya jadi lebih gemuk saudaraku. Dan saudaraku dia pun mula merasakan depresi. Satu hari saudaraku dia terasakan seperti satu dorongan. Di dalam hatinya itu Tuhan berkata kepada dia, "Kenapa tidak kau berdoa dalam bahasa roh?" Dan saudaraku dia sudah lama tidak berdoa dalam bahasa roh. Orangnya sudah mengalami lawatan Tuhan, mengalami sudah lahir baru. Nah saudara, tetapi dia pun memulakan saudaraku doanya dalam bahasa roh. Sedikit demi sedikit dia stop. Nah, dia berkata dalam kesaksian dia, lebih dia berdoa saudaraku dalam bahasa roh, dia mula mengalami lawatan damai sejahtera dan istirahat surgawi yang memenuhi tubuhnya itu. Saudaraku, secara perlahan-lahan masalah hidungnya yang sering tersumbat itu dan tidak boleh tidur, saudaraku, mula hilang saudaraku. Sakit gastriknya saudaraku, itu juga, apa itu gastrik pastor? Gastrik itu sakit mah, sakit mah itu saudaraku, mula juga hilang saudaraku. Rasa cemas dan takut yang sering dirasakan oleh dirinya saudaraku juga mula menghilangkan diri. Dan saudaraku dia pun mula mengalami tidur yang cukup baik tanpa obat, haleluya. Dan saudaraku Tuhan juga mengajar dia untuk cara makan yang lebih sehat. Makan 2 kali sehari sahaja. Dengan itu saudaraku, wow, badannya kembali menjadi lebih sehat. Sehingga berat badannya juga saudaraku langsung menjadi normal saudaraku. Puji Tuhan saudaraku, orang yang makan 30 biji obat satu hari, saudaraku tertekan, hilang kerja, berat badan besar, saudaraku depresi, saudaraku mau bunuh diri, saudaraku tubuhnya yang terikat saudaraku, pada hari itu dia dilepaskan saudaraku. Karena berdoa di dalam roh saudara. Saudara mari juga kita ada Roh Kudus di dalam kita. Alkitab mengajar kita bahwa pada waktu kita menerima Tuhan, Tuhan sudah pun memberikan Roh Kudus kepada kita. Tetapi saudaraku, Tuhan juga mau membaptiskan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Supaya saudara terus hidup berjalan di dalam kemenangan dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara. Saudara, jangan pikir ini bahasa berdoa dalam roh ini bukan hanya untuk pendeta, pastor, pemimpin. Oh, saudara, semua orang bisa dilawat dengan jamahan ini. Semua orang bisa diberkati dengan kuasa Roh Kudus. Saudara hanya perlu minta saja. Saya masih ingat bila umur saya 18 tahun, saya di Bukit Bendera. Saudara, saya mengikuti satu camp remaja yang pertama setelah saya terima Yesus. Dan pada waktu itu saudaraku, saya didoakan untuk menerima kuasa Roh Kudus. Dan saya sebagai orang Kristen yang baru saudaraku, saya tidak tahu Alkitab dengan sempurna, dengan lengkap saudaraku. Saya orang Kristen yang baru, saya hanya minta Bapa. Karena Bapa saya baik, dia memberikan. Saudaraku, sebagaimana dalam Lukas 19, Yesus berkata, kalau kamu seorang Bapa duniawi, kita mempunyai saudaraku sikap dan ciri-ciri kelemahan sebagai manusiawi. Kalau anak kita meminta dari kita roti, takkanlah kita mau bagi dia batu, Yesus cakap. Kalau anak itu minta daripadanya telur, takkan pula dia akan beri kalajengking.
Begitulah bila kamu meminta Bapakmu Roh Kudus, Dia akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Karena Dia Bapa yang baik. Bapa dunia, saudaraku, sungguh pun kita bapa dunia ada kelemahan. Bila anak kita tanya sesuatu, kita beri yang terbaik. Apalagi Bapa surgawi, pada waktu kau minta Roh Kudus, Dia akan berikan kepada saudara. Ada amin, saudara? Jadi mari minta saja daripada Bapa. Jadi itu, saudaraku, kesaksian yang pertama bagaimana tubuh seorang diberkati. Saudara, satu lagi kesaksian tentang tubuh. Saudara, ada suatu kajian ataupun survei yang dibuat oleh seorang pakar otak di Oral Roberts University. Oral Roberts University ini di Oklahoma, Amerika, saudara. Beliau membuat kajian ini sebagai seorang spesialis, brain specialist, spesialis otak, saudara. Dia adalah orang yang sudah pakar di dalam jurusannya itu. Dan dia menggunakan surveinya itu di dalam universitas ini, saudara, untuk mengkaji orang-orang yang berdoa di dalam bahasa roh. Pada waktu orang-orang yang berdoa di dalam bahasa roh di sini, dan di sini orang yang tidak berdoa. Kajian itu membuktikan yang berdoa dalam bahasa roh, saudaraku, sistem imunnya, betulkah Pastor? Sistem imunnya, imun sistemnya itu. Yaitu sistem imun ini adalah sistem yang pertahanan badan tubuh kita. Kalau ada penyakit masuk, boom, sistem imun kuat, dia lawan semua penyakit. Kalau ada virus, kalau ada bakteria, ada parasit, saudaraku, dia akan lawan semuanya. Nah, saudaraku, doktor ini dari Oral Roberts University mendapati ada peningkatan, saudaraku, sistem imun orang yang berdoa dalam bahasa roh 35 hingga 40% meningkat. Apalagi masa-masa COVID ini kita semua sedang meningkatkan sistem imun kita, kan? Nah, Tuhan sudah kasih cara yang terbaik untuk saudara meningkatkan sistem imun saudara itu. Berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam roh, saudara. Haleluya, amin. Karena tadi kita baca dalam 1 Korintus 14:4 bahwa orang yang berdoa dalam roh meneguhkan dirinya. Diri itu, pribadi itu, tubuh, jiwa, dan roh. Ini tubuh, ini kesaksian tubuh. Saudara tahu orang yang sakit kanker juga, ya? Mereka, saudara, sering ataupun tubuh mereka terdedah ataupun senang mempunyai serangan kanser karena sistem imunnya juga sangat kurang. Dan ada penyakit-penyakit yang mengambil kesempatan ini pada waktu sistem imun badan itu kurang, justru dia menyerang, saudaraku. Seperti orang yang sakit COVID juga, kalau sistem imunnya lemah, pada waktu COVID, saudaraku, menjangkiti tubuh kita, orang yang sistem imunnya lemah, saudaraku, dia sakit lebih serius lagi. Tapi kalau sistem imunnya kuat, saudaraku, dia lebih disegarkan. Nah, saya tidak bawa firman ini di musim pandemik ini, di musim COVID ini hanya untuk bagi tahu saudara. Ini cara yang tersenang. Orang cakap, betul Pastor, tak perlu beli vitamin C lagi sudah. Tak perlu beli vitamin D. Ada yang gratis ini, berbahasa roh. Haleluya. Nah, saudara, mungkin saudara pikir begitu, saya pikir itu pikiran yang tidak baiklah. Semata-mata mau jimatkan uang, kau cakap berdoa dalam bahasa roh, ya ampun. Saudara, kita berdoa, kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa karena kita mau mengenal Tuhan. Kita berdoa karena kita mau kesegaran dari Tuhan. Bukan karena semata-mata ini sahaja. Nah, saudaraku, spesialis dari ORU University mendapati mereka yang berdoa dalam bahasa roh, saudaraku, mempunyai, saudaraku, fungsi badan yang sangat luar biasa sehat. Dan itulah sebabnya, saudaraku, seperti Allah telah membuktikan kepada kita, orang yang berdoa dalam roh, tubuhnya juga ada efeknya, saudaraku. Seterusnya, tubuh, jiwa, roh, kan? Yang kedua kita lihat. Apakah yang kedua, saudaraku? Jiwa. Jiwa orang itu, saudaraku, dimenangkan. Nah, ataupun disegarkan di dalam Tuhan. Ada suatu survei juga yang dilakukan di England, saudaraku, di England, di mana ada 1.000 orang Kristen di England yang terlibat di dalam survei ini.
mereka yang terlibat dalam survei itu diminta untuk berdoa dengan roh, berdoa dalam bahasa roh. Dan pada waktu 1.000 orang ya saudara yang terlibat. Dan pada waktu mereka yang terlibat itu berdoa dalam bahasa roh, ya memang saudara tahulah kajian ataupun survei di universiti mengambil masa sebelum laporan yang lengkap dikeluarkan. Dan didapati bahwa mereka yang berdoa mempunyai saudaraku tekanan mental yang paling kurang sekali. Berarti mereka tidak tertekan. Mental mereka itu, pikiran, minda mereka itu tidak tertekan. Justru saudaraku mereka mengalami kestabilan ataupun mereka mengalami emosi yang sangat aman. Emosi, saudara, kesehatan emosi yang sangat stabil sekali. Nah saudara, puji Tuhan. 1.000 orang yang mengikuti kajian di England itu mendapati bahwa pada waktu mereka berserah dalam berdoa dalam roh, saudaraku, ada sesuatu terjadi di dalam jiwa mereka. Jiwa mereka justru diperbarui, disegarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah lagi satu saudaraku, kita sudah lihat tubuh, kita sudah lihat jiwa, kita lihat roh pula saudaraku. Nah, susahlah jiwa dengan roh itu susah mau dapat gambar kan. Jadi saudara, saya bagi gambar yang paling dekat. Roh itu saudara bukan Roh Kudus tapi roh manusia. Karena 1 Tesalonika 5:23 berkata bahwa kita manusia, saudaraku, terdiri daripada tubuh, jiwa, dan juga roh. Dan 1 Korintus 14:4 berkata, orang yang berdoa dalam bahasa roh meneguhkan dirinya, segarkan dirinya. Dirinya itu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Saya sudah bagi contoh tubuh, saya sudah bagi contoh jiwa, dan saya bagi contoh roh pula. Saudara, bila saudara dan saya terima Yesus, roh kita itu dulu di dalam kegelapan. Kegelapan berarti saudaraku kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Tapi pada waktu kita mengalami Tuhan, Roh Kudus datang tinggal di dalam kita, roh kita disegarkan dan diterangkan dan ada pencerahan di dalam roh kita sehingga kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan di surga. Nah, tetapi saudara ingat, kita juga ada musuh. Ya, musuh jiwa kita adalah the enemy of our soul. Musuh jiwa kita, dia mau menekan jiwa kita, dia mau menekan sehingga saudaraku kita berdosa. Nah, seringkali orang yang berdosa, apakah sikap orang yang berdosa? Apakah cara hidup, pemikiran seorang yang berdosa? Mereka selalu rasa tertolak. Mereka akan rasa seperti, mereka akan pikir, Tuhan tak terima saya, sudahlah. Tuhan sudah tolak saya. Jadi saya mau mengelak dan tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru roh orang itu saudaraku mula rasa seperti mengalami kegelapan kembali. Ya sungguh pun ya Roh Kudus tetap tinggal di dalamnya. Tuhan tidak akan ambil Roh Kudus daripada dia. Kalau saudara pun dia jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap membenarkan Roh Kudus, membawa orang itu kepada kebenaran firman-Nya sehingga dia pulih. Nah, tetapi saudaraku, orang itu sendiri, pribadi itu sendiri akan mula merasakan, aku tak layak, aku tak layak, aku tak layak. Lama-kelamaan dia menolak dirinya, dia menjauhkan dirinya sehingga dia tidak lagi merasakan bahwa dia perlu bersama dengan Tuhan. Perlu berdoa, perlu menyembah. Dia menyembah Tuhan, dia rasa, aku ini pendosa. Aku jangan jadi hipokrit lah, jangan jadi orang yang menipu. Di luar saja menunjuk seperti menyembah tetapi banyak dosa. Dia pun mengelak penyembahan, mengelak doa, mengelak baca firman. Jadi saudaraku, rohnya tidak berkomunikasi dengan Allah. Menyebabkan rohnya saudaraku tertekan gitu. Nah, sebab itu kita perlu, kita sangat butuhkan kuasa Roh Kudus saudara. Karena Roh Kudus yang memulihkan kita dan membawa kita kembali untuk mengenal Tuhan.
pada waktu kita jatuh dalam dosa. Saudara, ada satu kesaksian di sini. Ada seorang jemaat, bukan dari IPCC, tapi dari gereja lain, yang mengongsikan bagaimana di dalam hidupnya dia terjebak, dia terikat dengan pornografi, saudara. Hidupnya terikat dengan porno. Nah, saudaraku, orang yang terjebak dalam porno selalunya mereka percayakan penipuan-penipuan iblis. Ya, mereka pikir begini, apa salah? Porno itu kan begitu lumayan, begitu banyak di dalam internet. Nggak apa-apalah, semua orang juga nonton itu sih. Nggak apa-apa, saya juga nonton lah. Nah, mereka juga nonton karena mereka ditipu. Nah, lama-lama mereka nonton itu, saudaraku, apa yang terjadi? Roh mereka yang pernah dulu berhubung, menyembah, berdoa, sekarang saudaraku tertutup, saudaraku tertekan karena rasa aib, rasa malu. Nah, itu yang terjadi kepada saudara ini. Dia mulai mendengar penipuan iblis dan iblis berkata, "Nah, apa-apa, kau boleh nonton saja." Dan dia juga, saudaraku, setelah menonton porno, saudaraku, dia juga sering terikat dengan masalah ornani, saudaraku. Ataupun melacap dalam BM. Karena dia juga mendengar penipuan-penipuan bahwa ini tidak apa-apa, ini ada berkat-berkat kesehatannya orang yang ornani itu. Dia mendengar semua penipuan ini. Justru menyebabkan, saudaraku, bahwa dia tertolak. Seperti rohnya, saudaraku, terikat dan tidak boleh menyembah dengan bebas. Satu hari dia merasakan bahwa dia perlu keluar dan terlepas daripada penipuan ini. Dan dia rasa begitu bersalah karena terikat dengan kuasa porno ini, saudara. Saudara, orang-orang yang memang terikat dalam porno, susah bagi orang-orang itu, rohnya itu, saudaraku, mengalami pembebasan untuk menyembah, memuji. Karena tiap kali dia mau menyembah, memuji, dia rasa, jangan tipulah, aku ini hipokrit, dia bilang, aku ini penipu. Jadi mereka menjauhkan diri. Tapi hari itu, dia berdoa dan meminta kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalamnya. Dan pada waktu dia mengangkat tangan dan dia berdoa di dalam bahasa roh, saudaraku, dia mulai menangis. Saudaraku, air mata, saudaraku, linangan air mata, saudaraku, begitu banyak dirasakan. Dia bilang bahwa satu ketika di dalam hidupnya dia pernah terluka secara emosi, menyebabkan, saudaraku, dia berhenti menangis. Tetapi pada waktu dia berdoa, saudaraku, tiba-tiba dia boleh merasakan, dia boleh menangis kembali. Dan dia menangis dan menangis di depan Tuhan. Saudaraku, emosinya yang dulu, saudaraku, menjadi, saudaraku, begitu terikat dan tidak mau berekspresi. Tetapi tiba-tiba, saudaraku, pada waktu dia menangis, dia tahu bahwa ada lawatan Tuhan. Dan saudaraku, dia merasakan satu pembebasan, saudaraku. Dan dia berkata, bila saya berdoa dan menangis, saya boleh merasakan bahwa Allah sedang berbicara langsung kepada saya melalui tangisan saya itu. Dan saya tahu pada detik itu saya sadar bahwa dosa-dosa seksual dalam hidup saya, dan dosa-dosa di mana saya menjadi abdi kepada porno itu, saudaraku, seperti rantainya dipatahkan dalam hidup saya. Memang benar, saudaraku, dalam Roma pasal 8 ayat 26 firman Tuhan berkata bahwa Roh Allah menolong kita di dalam kelemahan kita. Saudara boleh bacakan sendiri, Roma 8:26. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Allah membantu kita di dalam kelemahan. Tahu, saudara, karena bila kita lemah kan, roh kita itu begitu terikat dengan dosa, kita rasa lemah, kita rasa jauh dari Tuhan. Dan kita tidak tahu bagaimana mau berdoa. Doa kita pun macam tidak masuk akal, doa kita pun macam lemah. Dan mau berdoa pun rasa bersalah. Nah, di Alkitab bilang Roma 8:26, Roh Allah
membantu kita di dalam kelemahan. Dan saudaraku, sungguh pun kita hanya boleh berdoa macam ini. Oh Tuhan. Apa itu? Macam bunyi-bunyi yang pelik-pelik. Tetapi sebenarnya roh kita, saudaraku, haus berseru kepada Tuhan. Allah mengerti. Allah yang mengerti dan tahu roh kita itu. Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah dapat memahami apakah tangisan roh kita itu. Apakah laungan roh kita itu. Ada koneksi. Nah, itu yang terjadi kepada saudara ini. Dan saudaraku, dia berkata bahwa dia mengalami pembebasan. Dan saya pasti ya, bukan langsung begitu, tetapi lebih dia berdoa, kemenangan menjadi milik dia. Nah saudara, dia berkata begini, tiap kali saya mengalami godaan, terutamanya godaan seksual. Godaan mau nonton porno, nonton yang benda-benda yang membawa jiwa dan roh kita terikat, saudaraku. Dia berdoa dalam bahasa roh. Saudara, tadi kan 1 Korintus 14:2 firman Tuhan berkata pada orang yang berdoa, berkata-kata di dalam bahasa roh, dia menyegarkan dirinya sendiri. Apa itu menyegarkan dirinya sendiri? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu yang terjadi. Roh saudara ini dilepaskan daripada ikatan pornografi, saudara. Sehingga dia boleh menyembah kembali kepada Tuhan dan mengalami pembebasan. Ada ledakan yang luar biasa besar dalam hidupnya. Mari saudara, Bapak, Ibu semua. Berdoa dalam bahasa roh ini bukan hanya satu yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab untuk dilakukan sebagai rutinitas agamawi. Bukan. Ia adalah satu yang diberikan sebagai suatu senjata kemenangan bagi hidup saudara. Kenapa saudaraku gereja lemah? Kenapa Kristen lemah, saudaraku? Karena kita tahu kita ada Roh Kudus, tapi kita tinggalkan Roh Kudus dan tidak meminta Roh Kudus menjamah hidup kita. Seperti saya minum air di dalam saya, bagus. Tapi luar biasanya kalau saya terjun masuk ke dalam kolam renang itu, sekarang saya di dalam air. Tadi air di dalam saya, sekarang saya di dalam air. Bila kamu, saudaraku, berdoa dalam bahasa roh, meminta pekerjaan Roh Kudus, berarti saudara berada di dalam air. Berarti kuasa Roh Kudus bekerja lebih luar biasa dahsyat. Mungkin hari ini yang sakit, yang sudah lama makan obat, yang tidak boleh tidur. Saudaraku, yang emosinya tertekan, apalagi dalam musim pandemik ini. Banyak juga yang membunuh diri. Ya memang saudara, kita sedih mereka bunuh diri dan kita doakan untuk keluarga yang sudah kehilangan seorang ahli keluarga mereka karena membunuh diri. Kita tahu ini masa-masa yang susah. Tetapi saudaraku, tadi saya sudah buktikan orang yang berdoa di dalam bahasa roh, saudaraku, jiwanya mengalami ketenangan. Tidak ada tekanan minda, kesehatan emosinya sangat baik. Saudaraku, seperti Allah mengurus emosi orang yang berdoa dalam bahasa roh. Kita tahu saudaraku, jiwa itu adalah minda kita, kehendak kita, dan juga emosi kita. Bila kita cakap itu jiwa. Jiwa itu apa saudara? Jiwa itu our soul, mind, will, emotion. Apa itu jiwa itu? Jiwa itu saudaraku adalah pemikiran kita, saudaraku adalah kehendak kita, dan juga saudaraku emosi kita. Ada kalanya kehendak kita itu kuat, ada kalanya saudaraku pikiran kita itu saudaraku tercelaru dan terganggu saudaraku. Ada kalanya emosi kita tidak boleh dikawal. Tapi orang yang berdoa dalam bahasa roh, wow. Seperti kajian yang 1000 orang di England itu saudaraku. Mereka mempunyai kesehatan emosi yang terkawal dan terbaik. Bahasa roh diberikan Allah bukan sekadar suatu informasi di dalam Alkitab, suatu yang digunakan sebagai rutinitas agamawi, tapi satu untuk kemenangan kamu setiap hari, saudara. Suatu yang membawa kemenangan setiap hari. Itu sebabnya kekristenan kita tidak perlu menjadi lemah, karena kita ada kuasa Roh Kudus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, 16 bahwa dia akan meminta Bapa untuk mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus,
untuk tinggal bersama dengan kita. Nah, itu Trinitas, saudaraku. Kan itu kan Tritunggal, saudaraku. Anak berkata kepada murid-muridnya, saya akan meminta Bapa untuk mengutus seorang penolong, Roh Kudus, untuk datang tinggal di dalam kamu. Nah, itu bukti Tritunggal, saudaraku. Anak, Roh Kudus, dan Bapa, saudara. Yesus berkata, dia akan tinggal dalam kamu. Bukan, saudaraku, hanya menjadi seorang yang menunggu dan tidak buat apa-apa, tetapi membawa kemenangan. Seorang yang berdoa dalam bahasa roh menyegarkan dirinya, menguatkan dirinya. Dirinya itu tubuh, jiwa, roh. Ada 3 cerita saya sudah berikan. Mari saudara, kita lihat firman yang terakhir sekali. Saudaraku, mari kita lihat. Yudas 1:20. Yudas 1:20 berkata begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, coba lihat sekali lagi, saudara, dia bilang, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu. Banyak Kristen sudah tidak bangun, sudah roboh imannya, sudah runtuh imannya, sudah, saudaraku, terkecai dan pecah imannya, saudaraku. Tapi firman Tuhan bilang, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan bagaimana? Bangunlah dasar imanmu, saudaraku, bagaimana? Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara mungkin berkata, oh pastor, saya tak tahulah pastor macam mana mau berdoa. Saya ini orang yang berdosa lah pastor. Saya mesti bersihkan diri saya semua dulu, baru Tuhan akan isi. Dengar sini dulu. Tadi video yang kita nampak tadi kan video yang kita nampak tadi. 120 orang, termasuk 12 orang muridnya. 11 orang, satu sudah bunuh diri pula itu. Kita tahu, bukan mereka semua percaya. Matius 28, firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus diangkat, ada yang percaya, tapi ada yang sangsi di hati mereka. Some even doubted, but some worship. Ada yang menyembah pada waktu Yesus diangkat, ada yang masih sangsi. Orang-orang inilah yang berada di Yerusalem, di mana mereka dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Mari saudara, mari. Kenapa kita tidak berdoa dalam kuasa Roh Kudus? Karena kuasa Roh Kudus menguatkan orang yang lemah. Menguatkan diri. Tubuh, jiwa, roh saudara dikuatkan. Mari. Tidak perlu susah. Ada orang cakap, setelah saya sucikan diri saya, baru Tuhan akan kirimkan roh yang suci. Murid-murid Yesus sangsi, takut. Lukas berkata, buku Lukas 24 berkata mereka mengunci rumah mereka dan bersembunyi karena mereka takut akan orang Yahudi. Mereka bukan sempurna. Namun pada waktu mereka berdoa dan meminta Tuhan, dia lawat dengan kuasa Roh Kudus. Mari di rumahmu belajar berdoa. Belajar meminta kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena dia mau mengisi. Dia mau curahkan. Dia mau memberkati saudara. Mari di mana saudara berada di rumahmu, angkat tanganmu, mari. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara belum lagi menerima kuasa Roh Kudus, angkat tanganmu. Saudara belum lagi berinteraksi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara hidup tanpa berseru dan memanggil Roh Kudus, jamah saya, Roh Kudus, lawat saya, Roh Kudus, kuasai hidup saya. Pada waktu kamu terima Yesus seperti kamu minum air, air ada di dalam saudara. Tapi pada waktu saudaraku, Roh Kudus datang menjamah saudara. Itu seperti saudara terjun ke dalam air. Air ada di dalam saudara. Saudara berada di dalam air sekarang. Tadi hanya air ada di dalam saudara. Ini pengalaman yang lebih luar biasa. Angkat tanganmu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Dan biar Roh Kudus mengalir di rumahmu, di kamarmu. Mungkin ada yang sedang bawa mobil. Di situ juga. Saudara, terima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Syakamaralabasa. Saya mau berdoa. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Mari serahkan dan benarkan kuasa Roh Kudus mengalir dalam kamu. Syakarabantolabasi kidelabakuhu. Retokomunda kasikimila karasyokuramasi. Bapa, kami berdoa. Oh Tuhan, jamalah kami dengan kuasa Roh-Mu. Jamalah kami dengan kuasa Roh-Mu Bapa. Penuhi kami Bapa. Penuhi kami Roh Kudus. Mari.
Oh ratili mana karo syokori minci dilikaha. Bapak melihat kamu yang sudah jauh terhanyut imanmu. Kamu yang jiwamu, rohmu begitu terikat dalam kegelapan karena kamu tidak kenal siapa Tuhan. Kamu sudah begitu jauh dari Tuhan. Mari seru kepada kuasa Roh Kudus. Dialah yang menggerakkan kamu. Dialah yang membangkitkan kamu. Dialah yang mengurapi kamu. Dialah yang sembuhkan kamu. Haleluya. Rasyokora labasiki. Siapa yang tidak boleh tidur malam-malam terpaksa makan obat tidur. Yang selalu khawatir tidak boleh tidur. Hari ini mari sambil kamu berdoa dalam roh. Allah akan lepaskan kuasa-kuasa itu dalam hidup kamu. Jiwa kamu akan mengalami kesehatan yang baik. Pikiran mau bunuh diri hilang dalam nama Yesus. Akan terjadi tekanan-tekanan mental hilang semuanya dalam nama Yesus. Kamu yang terikat di dalam kuasa-kuasa dosa terlepas di dalam nama Yesus karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kamu. Syakarala barolo shekeri laberala sukoro. Bapa mari, Bapa jamalah umatmu. Jamalah Bapa umatmu. Haleluya. Rasotoro lobokoria. Rekumborolo setedi labakaha. Orang yang berdoa dalam bahasa roh itu saudaraku yang berdoa dalam roh. Ada ledakan kesehatan seperti yang terbukti dalam universitas itu. Shandadara barolo shekende de la barolo shekende la kahara. Mari Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah umatmu Roh Kudus. Lepaskan umatmu Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini juga yang terikat dengan kuasa-kuasa dosa, yang terikat dengan belenggu-belenggu dosa. Terima kasih Roh Kudus yang di dalam kami, yang bekerja Tuhan untuk kami. Bapa lepaskan, ledakan pembebasan terjadi saat ini juga. Syakuri lebenian sodolo boros santa dalapaka. Rekumbarla shikindi di laborlo shikini. Kamu bebas. Kamu bebas. Bapa berkati IPCC. Berkati gereja ini Tuhan, berkati gereja kami Bapa. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Saat ini juga Roh Kudus pulihkan tubuh, jiwa, roh Bapa. Kesegaran yang baru di atas gereja kami. Di musim pandemik ini, di masa yang susah ini Bapa. Kesegaran yang baru turun dari surga Bapa. Syukuri lebedian tiada labakuri asiri. Haleluya, haleluya Bapa. Berkati gerejamu Tuhan. Berkat Allah Bapa, Anak Roh Kudus menyertaimu. Sekarang sampai Maranatha. Sampai kedatangan kedua kali Yesus membawa kita semua. Kamu diberkati di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Tetap berdoa dalam Roh Kudus. Dan percayalah kemenangan sudah diberikan bagi orang yang percaya. Tuhan memberkati dan tetap berdoa dan Tuhan memberkati selalu. Shalom. Shalom. Amin.